Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah. Zuochen. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Walaupun memang udah nggak ada yang pernah ngasih lagi, ya nggak apa-apa lah. Tapi setidaknya tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah judul barunya. Yang kemarin itu part satunya panjang ya. Dan semoga aja nih part keduanya juga panjang tapi nggak terlalu panjang. Ya udahlah, nggak tahu berapa. Tapi ya udahlah, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zuochen dia menghadapi Goblin yang ternyata cukup kuat, tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zuochen di sini Zuochen dia dapat melakukannya, mengalahkan Goblin itu hanya dengan menggunakan kedua tangannya. Dia merobeknya langsung tepat di hadapan mereka semua. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Zuochen mengejutkan bagi panitia. Bagaimana mungkin kartu as yang mereka miliki dapat dijatuhkan dengan sangat mudah, yang tentunya hal itu membuat mereka sangat-sangat kaget karena mereka akan tekor, benar-benar kehabisan semua uang yang mereka miliki. Dan hal itu juga membuat gadis ini yang sebelumnya telah menyelamatkan Zuochen dia sungguh sangat kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zuochen sekuat ini. Sedangkan untuk Zuochen, ya dia pada akhirnya berhasil mengalahkan Goblin itu dengan menggunakan kedua lengannya. Namun di sini Zuochen dia juga menyadari kalau sepertinya dia sedang diawasi, dan ketika dia melirik ke arah CCTV membuat mereka yang mengawasinya langsung keringat dingin. Mereka pun takut ketika mereka melihat tatapan tajam yang diberikan oleh Zuochen. Namun di sini untuk Pak Tua ini, panitia dia pun benar-benar shock, bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena jika dia membayar uang kemenangan yang dimiliki oleh Zuochen tentunya itu akan membuatnya langsung bangkrut dengan bisnis yang telah dia bangun selama ini. Sedangkan untuk Zuochen setelah dia memenangkan pertandingan ini, dirinya diminta untuk dapat bertemu dengan pimpinan pemilik tempat ini, dan kini dia pun dihadapi dengan setumpuk uang kemenangan miliknya setelah dia memenangkan turnamen ini yang totalnya sebanyak 510.000, yang artinya ini sangat banyak. Dan tentunya untuk Zuochen di hadapan uang yang sangat banyak tentunya dia sungguh sangat senang. Namun ketika Zuochen dia akan mengambilnya di sini, tiba-tiba aja koper itu pun ditutup kembali oleh orang tua ini, di mana dia meminta kepada Zuochen untuk dapat bergabung dengan dirinya, bergabung mengelola bisnis ini bersama dengan dirinya, karena Zuochen telah menghancurkan bisnis yang dia miliki. Atau Zuochen hanya bisa mengambil 110.000 uang yang ada bersama dengan dirinya. Atau jika Zuochen dia menolak bergabung, maka Zuochen dia hanya bisa membawa 110.000 doang. Tapi untuk Zuochen tentunya dia nggak terima dengan ini semua karena ini adalah uang miliknya, kemenangan yang telah dia lakukan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Zuochen, di sini pria tua ini dia pun tidak terima, dan dia mengatakan kalau saat ini Zuochen telah menjatuhkan dan juga menghancurkan kartu as miliknya petarung yang dia miliki. Jadi di sini dia meminta kepada Zuochen untuk membayarnya karena Zuochen telah mengalahkan seluruh petarung miliknya, yang membuat kini arena yang ia miliki tidak lagi memiliki seorang aktor, yang membuat dirinya akan bangkrut. Tapi untuk Zuochen dia gak peduli dengan itu semua karena apa yang ada di depannya ini adalah miliknya dan dia telah memenangkan pertandingan itu. Dan di sini Zuochen dia juga mengatakan kalau tidak ada sebuah kontrak yang mengatakan kalau dirinya harus bersedia bekerja di tempat ini setelah dia memenangkan pertandingan ini. Jadi ini semua uang adalah miliknya. Ucap dari Zuochen, 510.000 itu semuanya adalah milikku dan tidak kurang sedikit pun. Ucap dari dirinya yang melepaskan tekanan yang sungguh sangat kuat. Namun melihat Zuochen yang tidak mau tunduk membuat pria tua ini dia pun kesal dan dia mengacungkan senjata miliknya, tapi langsung dihancurkan oleh Zuochen dengan sangat mudah. Dan itu tentunya mengejutkan bagi orang tua ini, dan dia meminta kepada seluruh penjaga untuk segera menangkap Zuochen. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zuochen tentunya menghadapi ini semua bukanlah sebuah masalah. Sedangkan di sudut lainnya di atas arena tiba-tiba aja mereka semua dikejutkan dengan seorang penjaga yang tiba-tiba saja melompat dari atas sana, yang tentunya hal itu membuat mereka pun berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada sebuah syuting film? Pikir dari mereka. Tapi ternyata itu semua berasal dari tempat di mana Zuochen berada. Dia menjatuhkan mereka semua para penjaga yang ada di tempat ini. Bahkan saat ini Zuochen dia harus menghancurkan semua para penjaga yang mencoba untuk dapat menghentikan dirinya. Dan setelah dia menjatuhkan seluruh penjaga, di sini Zuochen dia memutuskan untuk segera kabur dari tempat ini, berlari secepat yang dia bisa karena dia juga tahu saat ini
Dirinya juga sedikit terluka akibat pertandingan yang sebelumnya. Namun ketika Zhou Zhen mencoba untuk dapat pergi meninggalkan tempat ini, tiba-tiba aja di sini ada sesuatu yang menarik dirinya, dan ternyata itu adalah gadis yang sebelumnya yang menyelamatkan Zhou Zhen dari kejaran orang-orang yang sebelumnya. Di sini gadis ini dia pun meminta kepada Zhou Zhen untuk ikut bersama dengan dirinya dan jangan terlalu banyak bicara. Ucap dari gadis ini, karena aku akan membawamu pergi menuju tempat pintu keluar yang paling aman. Ucap dari gadis ini. Dan benar saja, kini gadis ini dia pun membawa Zhou Zhen menuju sebuah lorong kecil ataupun ya terowongan lah yang akan membawa Zhou Zhen pergi meninggalkan tempat ini, tempat backwater. Namun di sini ketika Zhou Zhen ingin mengatakan sesuatu, di sini gadis ini dia mengatakan sudah, pergilah dulu dan nanti kita akan bicara. Ucap dari gadis itu yang membuat Zhou Zhen dia pun menganggukkan kepala dan mengucapkan terima kasihnya. Dan setelahnya Zhou Zhen dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk gadis ini dia hanya dapat melihat Zhou Zhen pergi meninggalkan tempat ini dan dia menghubungi seseorang dan mengatakan kalau sepertinya dia juga harus menghubungi kakeknya. Entah apa maksudnya, gak tahu juga. Sedangkan di sudut lainnya, kini untuk Zhou Zhen tak lama setelahnya dia pun tiba di kamarnya, di kediaman miliknya. Namun di sini dia kembali dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia merasa kalau hatinya ataupun jantungnya benar-benar sangat-sangat sakit dan dia kini keringat dingin dan gedeblak. Pingsan. Zhou Zhen dia pun pingsan. Namun di sini ketika Zhou Zhen dia pingsan, dia pun teringat dengan kondisi dari orang tuanya, di mana dia teringat dengan ibunya yang mengatakan kalau ibunya kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi dia yakin dalam waktu 2 ataupun 3 bulan lagi dia akan sembuh. Tapi nyatanya tidak. Dia hanya memiliki waktu selama 3 bulan saja untuk dapat bertahan hidup. Dan ternyata apa yang dilihat oleh Zhou Zhen itu berasal dari sebuah rekaman yang ada di telepon genggam. Rekaman dari ibunya, ibu dari Zhou Zhen yang sesungguhnya, bukan si pemilik tubuh. Namun tiba-tiba aja di sini Zhou Zhen dia pun terbangun dari mimpinya dan itu tentunya membuatnya pun cukup terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia nggak menyangka kalau ternyata itu adalah sebuah mimpi, tapi itu terlihat sangat amat nyata. Namun ketika Zhou Zhen dia bangun dari tidurnya, dia melihat kalau ternyata hari juga udah siang dan dia nggak menyangka kalau ternyata dirinya masih hidup. Ternyata aku masih hidup, ucap dari Zhou Zhen. Mimpi yang mengerikan, ucap dari dirinya. Namun di sini Zhou Zhen dia juga cukup terkejut ketika dia mendengar seseorang yang mengatakan, "Hei, kau sudah bangun?" Dan ternyata itu adalah buku ini. Bos, kau telah kembali. Kemana saja kau? Ucap dari Zhou Zhen. Namun untuk buku ini dia mengatakan kalau dirinya juga ada sebuah urusan, jadi dia nggak bisa selamanya bersama dengan Zhou Zhen. Tapi di sini buku ini dia pun mengatakan kalau sepertinya dia tahu kalau Zhou Zhen pasti pergi menuju sebuah tempat yang berbahaya dan kau sepertinya mengikuti sebuah pertandingan arena yang tentunya itu akan membuat dirimu benar-benar bakal hancur. Ucap dari buku ini dan dia meminta kepada Zhou Zhen untuk tidak melakukan hal gila seperti ini lagi karena itu dapat membuat dirinya benar-benar terancam dan kau harusnya mulai menghargai hidupmu. Ucap dari buku ini yang marah, yang merepet kepada Zhou Zhen. Tapi untuk Zhou Zhen ya gimana lagi, dia nggak punya pilihan lain karena dia membutuhkan banyak uang. Dasar bocah gila. Apakah kau pikir aku menghidupkanmu dengan sangat mudah? Tidak. Itu semua memakan banyak energi yang aku miliki dan aku tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Ucap dari buku itu dan kau harusnya mulai menghargai hidup yang telah aku berikan. Ucap dari buku itu yang membuat Zhou Zhen ya, dia hanya bisa terdiam saja ketika dia diceremetin oleh buku ini. Ceramahin, ya gitulah. Namun di sini untuk Zhou Zhen yang mengatakan kalau dirinya akan mulai berhati-hati membuat buku ini, dia pun cukup senang. Baguslah kalau kau mengerti, dasar bocah tengik. Ucap dari buku ini. Namun di sini untuk Zhou Zhen dia juga teringat dengan gadis yang sebelumnya yang telah menyelamatkannya 2 kali dan itu membuatnya pun berpikir siapa gadis itu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena memang nggak terlalu penting juga. Di sini Zhou Zhen dia pun mengabaikannya dan dia teringat tentang uang yang membuatnya pun cukup terkejut dan langsung mencari di mana uangnya. Dan ketika dia mencari ternyata ya, syukurlah ada. Ucap dari Zhou Zhen yang sungguh sangat senang. Tapi melihat Zhou Zhen yang sangat senang ketika dia menemukan uang, membuat buku ini dia pun berujar, sungguh sangat menyedihkan sekali. Apakah ini alasan kenapa kau pergi ke arena itu? Ucap dari buku ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhou Zhen, di mana Zhou Zhen dia mengatakan kalau di dalam kotak ini terdapat uang yang sangat-sangat banyak yang setidaknya dapat membuat dirinya bayar utang yang akan membuatnya aman setidaknya sampai turnamen selesai. Ucap dari dirinya. Namun di sini Zhou Zhen dia juga menyadari kalau dirinya juga terluka yang membuat dirinya pun tahu dia nggak bisa kembali ke sekolah dengan kondisi terluka cedera seperti ini.
Dan itu membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena tentunya dia harus pergi ke rumah sakit. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain, membuat Zhou Chen dia harus pergi menuju rumah sakit. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian Zhou Chen dia pun pergi ke area rumah sakit dan dia mendapatkan perawatan dari seorang dokter. Namun di sini dokter ini dia pun mengatakan kepada Zhou Chen, kalau sepertinya Zhou Chen ini kau seorang oracle kah? Karena dia dapat melihat luka yang dimiliki oleh Zhou Chen dapat pulih dengan sangat cepat. Dan untuk Zhou Chen, dia pun membenarkan kalau dia adalah seorang oracle, yang membuat dokter ini dapat menawarkan sebuah asuransi untuk Zhou Chen, karena memang dia juga tahu kalau seorang oracle rawan akan terluka. Jadi dia menyarankan agar Zhou Chen melakukan sebuah biaya pendaftaran dari sebuah asuransi. Tapi untuk Zhou Chen, aduh, buat apa asuransi? Nggak perlu. Lagi pula dia nggak punya uang untuk bayar asuransi, pikir dari Zhou Chen, dan dia hanya meminta obat doang untuk dapat menyembuhkan lukanya ini. Dan untuk dokter ini dia pun memberikan obatnya kepada Zhou Chen, yang membuat Zhou Chen dia juga sedikit ternotis ketika dia melihat obat itu, karena obat itu sedikit bercahaya. Obat ini bercahaya, ujar dari Zhou Chen. Dokter, obat ini apakah memang bercahaya? Namun untuk dokter itu dia pun mengatakan bercahaya. Bercahaya apaan? Ini cuman obat antiinflamasi doang, obat peradangan doang, ucap dari dokter itu, yang membuat Zhou Chen dia pun bingung lah. Apakah cuma aku yang bisa melihatnya? Pikir dari dirinya. Namun untuk dokter ini lagi-lagi dia menawarkan Zhou Chen untuk ikut asuransi. Dan untuk dokter ini dia pun lagi-lagi menawarkan asuransi untuk Zhou Chen yang nggak perlu untuk dirinya. Dan setelahnya kini Zhou Chen dia pun pergi meninggalkan ruangan dokter itu. Namun ketika Zhou Chen dia pergi keluar, dia melihat kalau ternyata ada banyak orang-orang yang bercahaya, yang membuatnya pun berpikir apakah ini tandanya dia adalah seorang oracle, pikir dari Zhou Chen. Di sini Zhou Chen dia pun berpikir apakah cahaya ini adalah cahaya bintang yang aku serap, ucap dari dirinya. Tapi di sini Zhou Chen dia pun berpikir ini semua berawal ketika dia menghadapi goblin yang sebelumnya, yang artinya apakah aku benar-benar telah terbangkitkan, pikir dari Zhou Chen. Namun di sini Zhou Chen dia juga cukup ternotis ketika dia melihat seseorang yang memiliki cahaya yang sangat-sangat kental dan juga kuat, hingga membuat dirinya pun berpikir kalau sepertinya orang itu bukanlah orang biasa, dia sangat kuat, ucap dari Zhou Chen. Tapi di sini untuk orang ini ketika dia berpapasan dengan Zhou Chen, dan Zhou Chen yang meliriknya dengan tajam membuatnya pun sadar kalau sepertinya dirinya sedang dipindai oleh seseorang, yang membuatnya pun berujar, "Hei, siapa yang memindaiku tadi? Seperti ada orang kuat yang mengawasiku," ucap dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dapat kembali mendapatkan sebuah pesan yang masuk ke telinganya, yang meminta kepada dirinya untuk segera mencari dan juga mengawasi bintang alien star. Ya gitulah namanya, yang membuat orang ini dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menjalani tugasnya dengan profesional, dan dia juga ingin berada di kota ini untuk sementara waktu untuk dapat bertemu dengan putri kecilnya, ucap dari orang ini. Dan dia juga mengatakan jika saja star alien ataupun alien star yang dia curigai ada di tempat ini bersikap jihad dan berlawanan dengan mereka, maka dirinya lah yang akan menghancurkan bintang alien itu, ucap dari orang ini yang bernama, nggak tahu siapa namanya, tapi di sini namanya Amir. Masa iya namanya Amir? Buset. ya gitulah. Pokoknya namanya Amir dan dia ada di rank A. Masa iya sih orang Cina masa namanya Amin? Waduh. Ya gitulah pokoknya dah. Dan beberapa saat kemudian kini di sudut lainnya di area sekolah, Zhou Chen dia pun langsung disidang oleh kepala sekolah yang bertanya dari mana aja Zhou Chen. Dia kabur selama beberapa hari dan gak muncul-muncul, yang membuat Zhou Chen dia gak menyangka kalau ternyata baru aja masuk sekolah langsung dipanggil sama kepala sekolah. Dan untuk Zhou Chen dia hanya bisa pasrah aja, dan dia siap untuk dapat menerima sebuah hukuman jika dia memang harus dihukum. Dan dia juga beralasan kalau dia memiliki sebuah urusan mendesak, jadi ya nggak punya pilihan lain selain bolos untuk beberapa waktu, ucap dari Zhou Chen. Namun untuk Pak Tua kepala sekolah, dia mengatakan kepada Zhou Chen kalau dirinya nggak masalah jika saja Zhou Chen ingin pergi ataupun ya kemana itu selama Zhou Chen baik-baik saja. Tapi setidaknya kabarin nggak tuh, karena dia khawatir dengan kondisi dari Zhou Chen. Dan kepala sekolah juga mengatakan kepada Zhou Chen kalau rekan-rekannya yang lainnya juga sebelumnya sampai datang menemui dirinya untuk mencari di mana kau berada, karena kau nggak sekolah selama beberapa hari. Temanmu sungguh sangat khawatir, ucap dari orang tua ini, yang membuat Zhou Chen nggak menyangka kalau ternyata teman-temannya mencarinya. Dan benar saja ketika dia kembali ke ruang kelas elit, dia pun langsung disambut oleh rekannya yang lainnya. Mereka pun bertanya dari mana aja Zhou Chen, udah lama nggak sekolah kok tiba-tiba aja menghilang, pikir dari mereka. Dan untuk Zhou Chen mengatakan kalau dirinya sedang sibuk dengan urusan rumah. Namun di sini mereka juga langsung mengeluarkan sebuah kartu di mana mereka mengatakan kalau sebelumnya Zhou Chen meminta ataupun mencari uang
membutuhkan uang sebanyak 300.000 dan mereka juga udah mengumpulkannya. Jadi setidaknya Zhou Chen dapat membeli combat teknik yang memang dibutuhkan oleh Zhou Chen dan pakailah dulu uang ini dan kau bisa menggantinya nanti, ucap dari mereka yang membuat Zhou Chen gak menyangka kalau ternyata orang-orang ini sungguh sangat baik. Tapi karena memang Zhou Chen udah mendapatkan uang, dia nggak membutuhkannya. Aku tidak membutuhkannya. Aku rasa teknik itu nggak terlalu penting juga, ucap dari Zhou Chen yang menolak uang itu. Namun di sela-sela pembicaraan mereka ternyata ada yang datang dan juga menawarkan sebuah kartu ataupun uangnya kepada Zhou Chen, di mana dia mengatakan kalau dia memiliki tabungan sebanyak 50.000 dan dia juga mendapatkan kabar katanya kau membutuhkan uang, jadi kau bisa memakai tabunganku, ucap dari pria ini yang membuat gadis pink ini dia pun kesal. Hei, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba baik seperti ini? Apakah kau ingin gabung dengan klub kami? Ucap dari gadis ini yang merepet. Tapi untuk pria ini dia mengatakan enggak, dimana dia mengatakan kalau dirinya udah kalah dari Zhou Chen, jadi dia ingin berteman dengan Zhou Chen dan dia juga meminta maaf kepada Zhou Chen kalau sebelumnya dia mengira kalau Zhou Chen bisa masuk ke kelas elit karena bantuan dan juga koneksi orang dalam, bukan karena kemampuannya. Tapi setelah melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen, dia pun mengakui kemampuan dari Zhou Chen yang memang cukup luar biasa. Jadi, namun melihat sikap rekannya itu membuat gadis pirang ini, gadis pink ini dia mengatakan kalau sepertinya orang itu dia ingin berteman dengan dirimu. Dan gadis ini dia juga mengatakan bagaimana jika orang itu bergabung dengan kelompok mereka. Dan untuk Zhou Chen dia pun mengizinkannya. Ya sudah, biarkan aja kalau dia ingin bergabung, ucap dari dirinya yang membuat gadis ini dia pun langsung merekrutnya bergabung dengan kelompok mereka, yang artinya kini kelompok kita ada 4 orang, ucap dari gadis ini. Dan setelahnya kini Zhou Chen dia pun melanjutkan latihannya dan dia kini menggunakan berbagai macam item yang telah disediakan oleh sekolah untuk dapat membantu dirinya menyerap energi bintang. Karena memang ketika ingin menjadi seorang oracle, maka mereka harus dapat memiliki sebuah kemampuan untuk dapat menyerap energi bintang. Semakin banyak energi bintang yang diserap, maka semakin cepat level yang dapat mereka tingkatkan. Dan di sini Zhou Chen dengan menggunakan semua benda-benda yang telah disiapkan oleh sekolah membuat dirinya harus dapat menyerap energi sebanyak-banyaknya sebelum turnamen itu dimulai, pikir dari dirinya. Namun di sini ketika Zhou Chen sedang berlatih, tiba-tiba aja rekannya meminta kepada Zhou Chen untuk melakukan sebuah latih tanding karena latihan biasa itu terlalu membosankan, ucap dari mereka, yang membuat Zhou Chen dia pun berpikir kalau itu adalah sebuah ide yang cukup luar biasa karena ketika dia sebelumnya bertanding di atas arena membuat dirinya dapat menyerap energi yang jauh lebih banyak ketika dia ada di dalam sebuah pertandingan. Jadi di sini Zhou Chen dia pun menyetujuinya, tapi dia meminta kepada rekannya untuk melakukan 2 lawan 1. Dua rekannya melawan dirinya seorang diri, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen, ternyata kedua orang ini ternyata nggak terlalu berguna di hadapan dari Zhou Chen. Mereka terlalu lemah. Namun karena memang nggak bisa mengalahkan Zhou Chen, membuat mereka pun memutuskan untuk dapat beristirahat sejenak karena mereka terlalu lelah ketika dia menghadapi Zhou Chen. Mereka juga nggak menyangka kalau ternyata 2 lawan 1 juga nggak berpengaruh kepada Zhou Chen. Sedangkan untuk Zhou Chen dia juga merasa dengan melakukan sebuah pertandingan membuat dirinya dapat menyerap energi bintang yang jauh lebih banyak. Dan untuk energi bintang juga didapatkan dari sebuah suplemen yang memang telah disiapkan oleh sekolah. Walaupun memang suplemen tingkat rendah, tapi setidaknya ini dapat membantu perkembangan para murid-murid. Sedangkan untuk Zhou Chen dia juga berpikir kalau sepertinya suplemen ini nggak terlalu banyak berguna untuk dirinya, dan itu membuatnya mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan energi lebih banyak lagi, hingga membuat Zhou Chen dia pun terpikirkan bagaimana jika dia meminjam kekuatan dari si buku ajaib dan langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tidak cuma dipakai saat itu, tapi menyimpannya di dalam tubuh fisiknya, yang membuat kini Zhou Chen dia pun melakukannya, mencoba untuk dapat meminjam kekuatan dan menyerapnya dengan tubuh fisik yang dia miliki. Dan ketika Zhou Chen dia melakukannya, dia pun merasa energi yang cukup luar biasa dapat ada di sekitaran dari dirinya. Tapi itu adalah energi pinjaman, hingga membuat dirinya akan melakukannya, meminjam ini semua dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dan ketika Zhou Chen dia melakukannya, dia merasakan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Energi masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Tapi di sini Zhou Chen dia juga menyadari jika saja dia menyerap terlalu banyak, itu akan membuat tubuhnya juga dapat hancur. Dan itu membuat Zhou Chen saat ini yang sudah terlalu banyak menyerap energi itu membuat dirinya melepaskan sisa-sisanya keluar, karena jika tidak maka dianya yang akan hancur. Dan ketika Zhou Chen dia melakukannya, meletupkan energi yang cukup kuat, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk buku ini dia juga cukup terkejut ketika dia melihat kalau ternyata Zhou Chen dapat meminjam kekuatannya dan menyerapnya ke dalam tubuh fisiknya, yang membuatnya juga sedikit ternotis. Tapi melihat buku ini yang cukup terkejut membuat Zhou Chen dia pun bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu? Ucap dari Zhou Chen. Tapi untuk buku ini dia mengatakan tidak.
sambut dari buku ini, di mana dia mengatakan selama itu dapat membuat Zojen menjadi jauh lebih kuat, maka itulah yang paling penting, ujar dari buku itu. Namun tak lama setelahnya, instruktur pun datang dan dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kalian baik-baik saja, ujar dari orang tua ini yang bertanya kondisi dari Zojen karena dia merasakan energi bintang yang sangat kuat di sekitaran dari tempat ini. Tapi ketika dia tahu kalau itu semua berasal dari Zojen, membuatnya pun ingin mencoba untuk dapat mengukur kemampuan yang dimiliki oleh Zojen. Dan ketika dilakukan, ternyata saat ini Zojen dia udah naik level yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Dia naik level yang membuat Pak Tua instruktur dia pun langsung ingin segera melaporkan ini kepada Pak Tua kepala sekolah. Sedangkan untuk rekannya yang lainnya, mereka pun bingung bagaimana bisa Zojen melakukannya. Bagaimana kau bisa langsung naik 2 level, ucap dari mereka. Tapi untuk Zojen dia mengatakan nggak tahu juga, mungkin karena aku rajin berlatih, ucap dari dirinya. Yang tentunya itu juga membuat rekan-rekannya mereka semua sungguh sangat antusias, ingin berlatih lebih keras agar bisa mengejar kekuatan yang dimiliki oleh Zojen. Namun untuk Zojen ketika dia melihat lagi-lagi buku ini keluar, membuatnya pun bertanya ada apa. Namun untuk buku ini dia hanya tertawa dan dia mengatakan tidak ada, dan dia hanya ingin membuat Zojen menjadi jauh lebih kuat. Semakin kuat lebih cepat maka semakin baik, ucap dari buku itu yang membuat Zojen ya tenang saja, sambut dari Zojen karena aku memang akan menjadi jauh lebih kuat. Dan setelahnya kini Zojen dia pun berlatih untuk dapat mempersiapkan diri karena memang turnamen akan segera dimulai dalam waktu dekat. Dan selama persiapan turnamen itu, di sini Zojen dia dibantu oleh 2 ataupun 3 rekannya yang lainnya. Hingga pada akhirnya hari turnamen pun dimulai yang membuat kini Zojen dan juga yang lainnya mereka pun tiba di atas arena. Dan tentunya hal itu juga membuat mereka semua sungguh sangat senang karena ini adalah sebuah turnamen yang memang mereka tunggu-tunggu. Tapi di dalam turnamen ini ternyata terbagi menjadi 2 sesi, tingkat atas dan juga tingkat bawah. Dan untuk Zojen yang akan bertanding di tingkatan atas membuat mereka juga harus terpisah karena yang lainnya mereka akan bertanding di tingkatan bawah, tingkatan 3. Sedangkan untuk Zojen yang akan bertanding di tingkatan 4 yang membuat kini mereka pun akhirnya berpisah karena mereka akan bertanding di 2 arena yang berbeda. Sedangkan di sisi lainnya di ruang tunggu VIP, Pak Tua kepala sekolah dia pun bertemu dengan rekan lamanya yang membuat mereka pun saling berjabat tangan dan juga saling berbicara lah. Mereka berdua adalah kepala sekolah dari masing-masing sekolah. Namun tak lama setelahnya datanglah kepala sekolah yang lainnya, di mana orang tua ini adalah seorang yang memang sudah rajin ataupun sering sekali mengikuti turnamen tingkat tinggi, dan dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh para murid-muridnya dia dapat memenangkan turnamen ini lagi dan lagi. Sedangkan untuk Pak Tua kepala sekolah ini, dia pun tahu dan juga sedikit gugup mengingat ini adalah sebuah turnamen pertama tingkat tinggi yang diikuti oleh sekolah mereka. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini ketua kelas dia pun ada di jajaran para penonton dan dia datang di tempat ini untuk dapat menonton pertandingan dari Zojen. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Zojen akan ada di panggung tingkat tinggi seperti ini. Namun di sini ketua kelas dia juga merasa agak sedikit sepi di hatinya karena memang sudah sejak saat Zojen dia pergi menuju kelas elit membuat dirinya tidak lagi pernah bertemu dengan Zojen, hingga membuatnya pun berpikir apakah Zojen tidak lagi ingin bertemu dan juga berbicara dengan dirinya, mengingat saat ini mereka sudah ada di tingkatan yang berbeda. Tapi ternyata itu semua salah karena ketika mereka bertemu di lorong, di sini Zojen dia pun menyambut ketua kelas dan juga membantunya ketika dia tersandung sebelumnya. Dan di sini ketua kelas dia nggak menyangka kalau ternyata Zojen masih ingin berbicara dengan dirinya walaupun mereka saat ini sudah ada di tingkatan yang berbeda. Dan tak lama setelahnya kini turnamen pun akan segera dimulai. Dan untuk turnamen ini juga dipimpin oleh 2 orang caster, dan ternyata casternya adalah seorang idol yang tentunya membuat para penonton mereka sungguh sangat antusias mengingat caster mereka kali ini adalah seorang idol yang sangat-sangat terkenal. Tapi ya memanglah itu nggak penting juga. Dan untuk turnamen ini akan diikuti oleh 12 akademi, di mana setiap akademi diizinkan membawa 4 perwakilan. Sedangkan untuk sekolah dari Zojen ya cuma 1, karena memang cuma Zojen lah yang masuk ke dalam kualifikasi untuk dapat mengikuti turnamen tingkat tinggi ini. Namun ternyata untuk turnamen kali ini tidak cuma disaksikan oleh para peserta dan juga para murid-murid yang lainnya, tapi juga disaksikan oleh seorang Oracle tingkat S yang tentunya sungguh sangat kuat. Karena memang dengan satu jarinya saja dapat menciptakan sebuah arena pertandingan. Selain itu juga untuk turnamen kali ini, para murid-murid mereka juga akan dilindungi oleh sebuah kristal permata yang telah disiapkan oleh panitia. Dan kristal ini dapat digunakan sebagai pengganti karena ketika mereka dalam kondisi yang berbahaya, maka kristal ini dapat melindungi nyawa mereka. Namun tak lama setelahnya, kini pertandingan pun dimulai. Dan ketika pertandingan dimulai, langsung terjadi jual beli serangan di antara para peserta. Karena memang di dalam turnamen kali ini, pertandingannya
formatnya 1-1 dan yang menang akan terus lanjut ke babak selanjutnya. Dan untuk Gadis ini ternyata dia terlihat cukup luar biasa dalam hal pertandingan dan dapat menggunakan kekuatan yang disebut sebagai combat teknik yang dapat menjatuhkan lawannya dengan sangat-sangat mudah, yang tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi para penonton yang lainnya. Selain Gadis ini ternyata ada juga seorang murid yang memang memiliki sebuah potensi yang luar biasa, dan dia adalah si bocah ini yang mana dia diunggulkan di dalam turnamen kali ini, dan karena dia memang memiliki kemampuan yang sungguh sangat luar biasa. Namun tak lama setelahnya, kini waktunya Zuo-Chen untuk dapat turun ke atas arena. Tapi sebelum Zuo-Chen dia melakukannya, dia pun sempat mendapatkan sebuah peringatan dari Gadis ini yang memberitahukan kepada Zuo-Chen untuk berhati-hati, karena lawan yang akan dihadapi oleh Zuo-Chen lawan yang sungguh sangat kuat. Tapi untuk Zuo-Chen dia nggak peduli dengan itu semua. Dan setelahnya kini Zuo-Chen dia pun naik ke atas arena. Namun ketika dia naik ke atas arena, dia pun mendapatkan sorakan dari para penonton yang lainnya, karena yang akan dihadapi oleh Zuo-Chen adalah seorang murid jenius yang cukup luar biasa, dan dia memiliki kecepatan yang sangat-sangat luar biasa. Namun ternyata si bocah pirang ini dia memiliki fans yang sangat-sangat banyak sekali para wanita-wanita lainnya yang menyukai dirinya, yang menyoraki dirinya. Tapi untuk ketua kelas ketika dia mendengar itu semua tentunya membuatnya pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata lawan dari Zuo-Chen sungguh sangat terkenal seperti itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh wanita yang ada di sebelahnya, dan dia mengatakan kalau Zuo-Chen nggak akan mungkin dapat menang melawan biasnya. Tapi untuk Gadis ini ketua kelas dia pun sangat-sangat kesal dan tidak terima, dan dia mengatakan kalau Zuo-Chen dapat melakukannya, dan dia yakin kalau Zuo-Chen bakal menang, yang membuat kini ya jadi ribut sendiri dah para penonton. Waduh. Namun tak lama setelahnya kini pertandingan pun akan segera dimulai. Walaupun memang ada sedikit mukodimah yang nggak penting juga untuk dibahas, ya intinya di sini bocah pirang ini dia pun memberikan sebuah kesempatan kepada Zuo-Chen untuk menyerah saja, karena dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki Zuo-Chen nggak akan mungkin dapat memenangi pertandingan ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan menggunakan 10% kekuatannya saja cukup untuk dapat menghadapi Zuo-Chen, karena memang dalam sekejap tiba-tiba aja zoom, bocah tengil ini sudah ada tepat di sebelah dari Zuo-Chen, dan dia memberikan sebuah peringatan untuk berhati-hati. Dan tentunya kecepatan yang dimiliki oleh si pirang ini menarik perhatian bagi mereka. Dan ketika pertandingan itu dimulai, tiba-tiba aja zoom, bocah pirang ini dia telah kini bersiap untuk dapat melepaskan serangan kepada Zuo-Chen. Tapi ketika serangan itu akan datang di sini, dia pun kembali menariknya dan terus berputar-putar di sekitaran dari Zuo-Chen. Dan dia sengaja melakukan ini semua untuk dapat menarik perhatian bagi semua orang. Dan karena memang kecepatannya cukup luar biasa, membuat tubuhnya seolah-olah jadi banyak, karena memang ini adalah sebuah efek bayangan yang cukup luar biasa. Namun untuk Zuo-Chen yang seperti ini tentunya nggak banyak berguna. Tapi untuk si tengil ini dia pun berpikir, melihat Zuo-Chen yang terdiam, membuatnya pun berpikir kalau sepertinya Zuo-Chen dia sudah ketakutan. Tapi ketika si tengil ini akan menyerang di sini, Zuo-Chen dengan satu lambaian tangan aja cukup bagi dirinya untuk dapat menjatuhkan si tengil itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Mereka nggak menyangka kalau ternyata si pirang dapat dijatuhkan dengan sangat mudah oleh Zuo-Chen. Dan untuk Zuo-Chen, halah, apa ini? Pikir dari dirinya. Namun melihat Zuo-Chen yang dapat menjatuhkannya tentunya membuat mereka semua pun kaget bagaimana bisa Zuo-Chen dapat melakukannya. Tapi untuk si pirang, dia pun kesal ketika dia telah dijatuhkan oleh Zuo-Chen, dan dia akan menghancurkan Zuo-Chen dengan semua kemampuan yang dia miliki. Dimana dia mengatakan kalau dia sebelumnya hanya menggunakan 10% kekuatan yang dia miliki. Dan benar saja ketika dia melepaskan semua kekuatannya, membuat tubuhnya memancarkan energi petir yang sangat-sangat kuat yang akan menjatuhkan dan juga menghancurkan Zuo-Chen. Namun di sini untuk Zuo-Chen dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua tidaklah berguna. Tapi ketika si tengil itu dia bergerak dengan sangat cepat, membuat dia pun juga cukup terkejut. Dia nggak menyangka kalau ternyata kecepatannya yang dimiliki oleh si tengil ini sekencang ini. Dan itu juga tentunya menarik perhatian bagi mereka semua. Dan mereka mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat luar biasa dan juga mengerikan. Namun ketika si tengil ini dia pun melepaskan sebuah serangan terakhir kepada Zuo-Chen untuk dapat menyelesaikan ini semua yang ada. Si tengil itulah yang jatuh karena Zuo-Chen cuma mengangkat lengannya sedikit saja, dan si tengil itu menghantam lengan dari Zuo-Chen yang membuatnya langsung tersungkur di atas arena. Dan karena memang kristalnya juga udah hancur, membuat pertandingan ini pun resmi dimenangkan oleh Zuo-Chen. Dan gitu aja untuk part kali ini, nggak ada yang menarik karena lawannya terlalu songong ketika diadu, malah kalah. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Zuo-Chen, dan semoga aja masih bisa menghibur. Dan sorry kalau gue uploadnya agak sedikit lebih lambat ya cuy daripada biasa, karena penontonnya juga udah mulai berkurang. Udah gitu ya itulah, ada juga kegiatan, jadi ya gimana lagi ya, ketika ada kesempatan langsung aja gue buat.
Ini gua udah take voice dari hari apa coba? Ini hari Rabu ya. Gua take voice dari hari Senin. Baru sempat gua selesaikan di hari ini. Waduh. Nah, itu aja untuk part kali ini, dan semoga aja ini lebih dari 30 menit ya. Seperti biasa, gua bakal bikin video sekitar ya lebih dari 30 menit lah setiap satu video. Untuk judul-judul baru aja. Udah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya, dan semoga masih bisa dinikmati. Enjoy. Bye. Thank you. Tolong ya tinggalkan jejak apa kayak komen kayak atau like itu atau apapun itulah. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you.